Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita ketemu di perdana khusus di konten pertama alam mistis ya. Amis. Tapi ini amisnya nggak pakai tutup hidung ya. Amisnya malah dia harusnya kayak gini. Karena alam mistis ini akan menggali kisah-kisah atau histori pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman Anda, pengalaman-pengalaman semua bagi kalian yang suka atau punya pengalaman horor mungkin di lingkungan ataupun pernah mendengar pengalaman horor orang lain ya. Tapi yang kita coba gali pada malam hari ini adalah ini perdana juga. Ini satu channel atau konten horor yang ada di Kalimantan Utara, dan mereka juga memiliki konsep yang beda dengan yang lain ya. Ada horor, ada humor. Nah, seperti apa kisah-kisahnya, wajah-wajahnya ya. Selamat bergabung di Alam Mistis. Episode pertama kali ini di studio sudah hadir 3 orang narasumber dari konten kreator horor channel Alam Rahasia Dunia. Alam Rahasia Dunia. Ini namanya saya sebutnya Alam Rahasia Dunia. Alam memiliki rahasia di dunia. Nah, ini apa sebenarnya, tujuannya apa? Tapi pujangga-pujangganya sudah hadir di studio, ada 3 orang, dan kita berkenalan terlebih dahulu ya. Oke, ini siapa ya? Mungkin dari sini ya, Nih bisa memperkenalkan dirinya masing-masing nih. Oke, saya dari ARD Alam Rahasia Dunia. Nama saya Elang Herlangga. Terus Ya, tinggi, berat badan semua. ya kalau nah ini dia gini nih teman-teman ya. Makanya mereka konsepnya horor, cuma ada humor. Saya bingung, yang horor diajak humor gitu kan. Nah, jadi memang ini Mas Elang Herlangga itu bukan burung elang ya, karena dia nggak punya sayap, tapi dia punya hati. Betul. Nah, dia punya hati, warnanya pink lagi. Ya, nah, merupakan satu kalau dikatakan pioner lah ya, atau pendiri utama dari channel Alam Rahasia Dunia ya. Nah, mungkin Bang Elang bisa dikenalkan ini 2 atau 3, ada saya lihatnya ini kayak bukan 2 nih, banyak yang bawanya banyak sebenarnya. Ya, mungkin bisa dikenalkan nih teman-teman, ini siapa-siapa aja nih. Oke, saya ulang ya, saya perkenalkan diri saya dari tim ARD Alam Rahasia Dunia, Elang Herlangga, dan tim saya yang satunya ini namanya Syawal. Nah, satunya Muhammad Fajri. Muhammad Fajri. Iya. Ini semua 3-3-nya adalah host atau memang atau bertugas sebagai apa nih di Alam Rahasia Dunia? Dorang ya kadang host, kadang juga pembuat ini apa? Editing. Karena kan Alam Rahasia Dunia ini kan belum kayak mungkin timnya Abang kan. Kami ini kan, tim kami kan masih ngawur lah. Masih amburadul. Nah, itu masih mau dibenahi pelan-pelan. Oh, masih mau dibenahi. Ya. Ya, memang teman-teman, ARD ini pendatang baru di dunia hiburan horor, khususnya di Kalimantan Utara, Kota Tarakan. Itu live-nya di mana aja? Nah, untuk sementara ini karena banyak kan dari tim saya ini kan pekerja di Tarakan ya kan. Nah, untuk sementara ini kami live-nya cuma di Tarakan dulu. Ya, live-nya di Tarakan. Maksudnya platform melalui media sosial apa nih? Apakah YouTube atau Facebook atau Instagram atau mungkin platform yang lain? Cuma 2 saja dulu yang kami fokuskan, cuma di Facebook dengan di YouTube. Facebook dengan di YouTube gitu ya. Ini saya mau coba
gali ya, kenapa nama channelnya Alam Rahasia Dunia? Nah, jadi begini Bang. Sebenarnya alam rahasia dunia ini terbentuknya bukan hanya horor sih. Karena kan di situ kan perkataannya kan alam ya kan. Alam itu berarti keseluruhan ya kan. Dunia ya kan. Alam rahasia dunia ya kan. Nah, rahasia ini yang ada ya, rahasia, semua rahasia di dunia ini harusnya itu masuk ke kami, karena kami itu mencoba mengorek setiap rahasia itu, mau itu perekonomian negara, mau itu tentang pengobatan, mau itu tentang banyak lah, tentang alam, tentang ini dunia kan yang mempunyai rahasia. Nah, itu banyak yang kami mau korek, cuma karena kawan-kawan ini condongnya ke horor, kami mainnya ke horor. Oh gitu. Iya. Condongnya ke horor. Iya. Kalau Bang Elang sendiri punya pengalaman horor nggak? Alhamdulillah banyak sih Bang. Kayak di tempat kerja ada, kayak apalagi baru kami tadi main nih kan, waktu main malam Kamis ya. Yes. Nah, itu malam Kamis itu kami pas nge-lab itu kami dapat sosok penampakan kuyang. Kuyang? Iya, kuyang. Kuyang, jelas kuyang. Jelas. Itu di lab jelas kuyang. Kuyang? Mm. Itu full? Itu pas dia ngintip. Kuyang? Jantungnya kelihatan Bang. Jantungnya kelihatan? Iya. Iya. Nyala. Warna merah? Iya, nyala. Itu di daerah mana? Ini di samping SMP 7. Rumah kosong. Oh, di daerah ini ya, daerah Gunung Belak ya. Ya. Ada memang rumah kosong di situ. Kalian melihat di situ sosoknya seperti kuyang. Iya. Sosok kuyang. Itu pun pas kami nge-lab, itu pun bukan kami yang lihat. Itu penonton. Penonton. Iya. Itu sempat terekam oleh gambar Sempat video gitu. Sempat dapat. Yang dapat itu siapa, penonton atau tim? Pertama dari saya. Pas saya yang nge-lab juga. Saya sendiri yang nge-lab. Pas lagi Iya. Mas Bang Elang lagi nge-host gitu. Iya, lagi nge-host. Nah, itu pertamanya saya tahu sosok itu ada, ya kan? Waktu saya nge-host di situ, di rumah kosong itu, saya mencium bau amis. Amis. Iya. Bukan alam mistis ya. Iya, Amis bukan. ya. Amis. Ya. Jadi memang teman-teman kebetulan kali ini memang episode perdananya alam mistis ya. Dan alam mistis akan tetap berkonsisten menghadirkan histori-histori cerita horor. Nah, kita coba ke yang selanjutnya. Siapa? Bang siapa? Syawal. Bang Syawal. Iya. Punya pengalaman horor apa? Kok suka? Kalau saya dulu waktu kakak saya melahirkan ipar, sama juga kita dari ilmu dia, kuyang juga sih. Di Kuyang? kolong rumah ya. Pas Iya. di bawah kolong rumah, pertama kakak saya pergi ke WC, jadi dia cium bau amis. Terus nenek-nenek di belakang itu bilang, coba kau melihat di bawah kolong. Begitu tuh lihat di bawah kolong, ternyata ada kuyang. Nah, itu yang sempat viral sampai masuk koran, yang di Sebeko Tiram itu ada kuyang. Nah, Iya. itu di rumah saya, di bawah kolong rumah. Oh, berarti memang waktu itu sempat ada viral tentang penampakan sosok kuyang yang didapatkan oleh warga. Itu ternyata di rumah, Iya, di rumah saya itu. di rumah sendiri ya. Iya, di bawah kolong rumah. Itu memang kelihatan Kelihatan jelas. jelas. Iya, sampai seminggu tuh Dia kuyang posisi ada di kelihatannya situ. seperti apa? Dia pas di bawah kolong, pas begitu saya kejar pakai bambu, maksudnya tusuk langsung lari ke atas. Di belakang rumah itu penuh dengan pohon pisang. Terus Lari ke situ bercak-bercak darahnya banyak, bau amis, bau juga bau ya. darah begitu. Yang penting bukan alam mistis ya. Ya. Tuh teman-teman. Pokoknya amis jangan tutup hidung, amis yang ini. Jadi amis Gitu. segini ya. Iya, amis tuh begini ya. Dan asik cari kuyang, begitu naik ke atas pakai naik malah ketemu hal lain lagi sama ini juga pesangga. Cari kuyang malah ketemu merah mata. Dalam makin jelas malah bentuk pocong. Panjang itu pocong 3 langsung meter. mungkin sekitar berapa meter? 3 meter ya? 3. 3 meter. Langsung mundur kami semua pelan-pelan. Soalnya tatapannya ngeri sekali pocong itu. Tatapannya seperti apa? Tajam pokoknya natap terus sama kami. Langsung kami mundur. Padahal nggak cari kuyang Itu malah di ketemu pocong. posisi yang di rumah, Di belakang rumah. Itu posisinya kita sudah ngejar. Pas sudah ngejar kuyang itu. ngejar itu. Iya. Pada saat itu yang ngejar siapa aja? Saya, Pesangga, ada juga Pesangga. teman lagi Endra. Sempat dapat. Kuyangnya lari sudah sekitaran seminggu tuh, udah dapat kuyangnya. Eh, Enggak, waktu kami ngejar ya kan.
posisinya kuyang tuh waktu kami ngejar tuh dia berpindah ke pohon pisang. Itu jelas kelihatan ya kan, jelas kelihatan dia lari. Nah disitulah kami pada saat di situ masyarakat banyak juga ikut ngejar. Cuma enggak tahu kenapa kami ini ada 4 orang ya kan pergi ikut ngejar tapi salah posisi, salah tempat kejaran. Salah posisi. Ya, harusnya kuyangnya sebelah kanan, kami ngejarnya sebelah kiri. Oh gitu. Ya, sebelah kiri bukan kuyang yang kami dapat, malah pocong. Dia tuh pocongnya tuh kalau nggak salah 3 meteran. 3 meter. Ya. Kalau tubuh kita normalnya berapa ya? 190 180. Ya. Saya takut itu pocongnya impor. Tapi memang di Sebengkok Tiram itu mistisnya di situ dulu sebelum ada perumahan di situ ya kan. Di situ dulu memang ada terdapat ini makam besar. Makamnya itu sampai 4 meter. Iya, makam tua. 4 meteran ya? Iya. Ya memang kalau dulu makam yang pendahulu kita itu rata-rata memang panjang ya. Iya, postur Panjang, bahkan makam Nabi Adam aja panjang. Iya. Tuh. Nah, jadi memang dengan semangat itu, dengan kebiasaan itu akhirnya naluri horor terpancing. Iya benar. Iya. Bukan takut. Takut sih ada, cuma karena kita kalau rasa takut itu kita terus dalami, kita mau sampai mana. Sebaiknya tuh rasa takut harus dilawan. Oh gitu. Harus dilawan. Sama kayak orang itu kayak mau pergi ke WC takut, nanti dibilang manja, itu nggak boleh seperti itu, harus dilawan. Malah kalau kita takut dengan barang begitu seperti jin, setan atau hantu, itu barang makin dekat sama kita. Terus kalau kita berani, barang itu bakal jauh dari kita. Oh gitu. Iya. Kalau saya sih dari nyali aja sebenarnya. Nyali sama ya percaya sama Allah lah. Ya, kembali lagi kepada Allah Iya. Subhanahu wa taala ya. Jadi memang kan rata-rata sebenarnya masyarakat juga sebagian ada yang tidak memahami kenapa sih seperti itu live, kok apa yang mereka cari itu sebenarnya bagaimana cara kita menaklukkan rasa takut itu tadi. Benar. Ya, itu pun juga saya sudah ngalami. Kita seorang ya penakut, ya takut kita tuh ya jangan sama yang lain lah, takut kita cukup pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bang yang satunya nih siapa? Muhammad Fajri. Iya. Baru gabung atau sudah lama nih di ARD? Awal. Awal membentuknya dengan saya. Awal. Ya, Berdua. bertiga Oh kami. gitu. Ya. Oh, bertiga ya? Bertiga. Bertiga ini? Lain ada Hendra. Oh, Hendra. Oh, satu, Hendra ya? Yang gila-gila tadi. Yang gila-gila. Ya, jadi memang salah satu host mereka ini ada yang suka humor gitu. Iya. Nah, kira-kira punya pengalaman horor nggak yang memang paling berkesan? Yang paling berkesan itu Bang, ada 2 ya. Kalau untuk pengalaman horor banyak Bang. Cuma untuk melihat wujud itu seperti wujud belum pernah. Gitu. Kalau ya dia suara sama ada benda-benda elektrik yang Kan dimainkan. kalau pas mau horor gitu kan, mau beli rokok terus buka dompet isinya cuma KTP. Oh, itu di horor. Bang. Tapi lebih horor lagi. Itu Iya. lebih dari horor, Pak. Tapi lebih horor lagi ketemu sama mantan di jalan. Terus ketemu mantan, pas pulang lewat gang ketemu mantan, Ah, sama juga juga pegang begitu. tangan. Ya. Horor itu bang. Itu ngajaknya bunuh diri. Iya. Ya. Mau dikejar bencong. Iya. Jadi apa ya? Tapi memang terkadang suasana horor itu kita yang bisa ngerasakan, tapi belum tentu orang lain bisa merasakan. Kalau bagi saya ya. Nah, kan kebiasaan kalian ini kalau lagi live itu saya pernah ngikutin sekali itu rame ya. Iya. Rame. Awalnya memang udah rame seperti itu. Enggak ya. Awalnya itu kami cuma 3 orang. Saya, host Muhammad Fajri dengan host Hendra. Jadi awal mulanya kami itu cuma live-nya itu di kuburan. Ya, Senangnya ya. di kuburan memang. Jadi kami Senang di kuburan. mau memberitahukan ke masyarakat bahwa kebanyakan itu kan mindsetnya masyarakat itu kan bahwa kuburan tuh pada malam hari itu sangat menyeramkan ya kan. Oh, iya. Nah, jadi kami cuma mau memberitahukan ke masyarakat bahwa pada malam hari walaupun di kuburan di mana saja tempatnya kita berada, jangan kita takut, bawa saja happy. Oh gitu. Iya.
Jadi mindset itu harus diubah. Karena banyakan itu kan orang mindsetnya itu kan pada malam hari ini adalah hal luar biasa. Jadi kalau bawa saja happy nggak lama diskotik pindah ke kuburan. Nah itu lagi Bang. Iya kan? Iya. Iya kan? Karena gini, ya banyak konsep sih ya masing-masing konten horor itu ada yang mungkin mau live atau mengambil lokasi di kuburan, ada yang nggak mau ya kan. Tapi itu kan terpulang lagi dari keyakinan masing-masing dan tata cara ya. Nah kalau setahu saya Bang Angga ini pernah sebenarnya dia kenal horor ini dia kenal horor dari Bang Anci, dia uji coba Ya. dia uji coba Asli itu. ya, waktu itu masuk di persemaian langsung dilemparkan pohon ya, Ya, pohon itu dilemparkan pohon besar. besar. Masa gitu? Jadi waktu terpacunya pertama itu dari saudara namanya Kak Intan ya kan. Dia rupanya kan sering nonton dulu live-nya Bang Aci ya kan. Jadi dia kan tahu juga saya ini kan orangnya pengobatan, ilmu pengobatan. Jadi dia tuh ngasih tahu, "Enggak, kalau kau berani, ayo coba collab di sini." Oke lah, begitu saya hubungi rupanya Bang Aci yang angkat ya waktu itu kan. Nah, langsung Bang Aci suruh bermain pada hari itu kan. Nah, begitu bermain jadi itu waktu saya main di atas gunung. Ya, main di atas gunung itu batang besar tuh langsung jatuh di hadapan. Iya. Ya. Jadi dia sempat saya masuk mencari pohon itu tidak ada. Nggak ada. Tapi di situ posisi itu ada 10 orang dan 10 orang itu mendengar semua. Bahkan kita lari. Kenapa? Karena posisinya itu kan pohon. Iya. Pohon ya. Karena kalau bukan masalah takut, kalau pohon dilemparkan kita ya rebah semua di bawah. Rebah gitu. semua. Nah, itu dia. Jadi memang kalau horor itu antara kita yakin dengan tidak. Gitu Ya, betul. Antara kita yakin. Jadi ada mengatakan horor itu gaib atau horor bukan gaib. Ya, bukan gaib. Kalau horor itu adalah bagaimana rasa kita, diri kita, benar. perasaan kita. Tapi terkadang perasaan itu lahir secara bersamaan dan dengan situasi yang sama juga gitu. Iya benar. Dan logika bekas pohon jatuh itu ada, tapi Tapi pohonnya pohonnya tidak nggak ada. Itu waktu itu di hutan pinus ya. Di Hutan Pinus, Bang. Hutan pinus. Semuanya. Saya karena saya punya rasa tanggung jawab, dia sebagai tamu. Bukan apa, nanti kalau pulang ditandu kan otomatis saya masuk sel. Betul. Iya, itu dia, itu resiko gitu. Jadi memang kalau dikatakan apakah konten horor itu beresiko, sangat beresiko sekali teman-teman. Baik kita juga yang menonton, terkadang ada pendapat penonton itu miring ya. Tapi silahkan, Iya. karena siapapun penonton itu pasti kita hargai karena sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton ya. Ada yang sekedar ingin tahu, ada yang memang hobi, ada yang memang sudah ngefans gitu kan. Tapi saya lihat kalau ARD udah punya fans sendiri ya, udah punya penggemar sendiri ya. Alhamdulillah lumayan. Gitu ya. Tapi belum monet atau belum sudah. Monet sudah. Alhamdulillah. Baru 4 bulan sudah Sawer. Oh, di sawer ya. Maksud kalau monet belum. Kalau sawer kan itu sudah normatif ya, berjalan. Ya kalau alhamdulillah itu. pengikut ya lumayan sudah. Kalau sawer itu berarti ada eksistensi dari penonton. Iya. Bahwa euforia penonton itu bisa dirasakan di situ gitu. Nah, ini pengalaman kalian secara bersamaan ketika melakukan konten horor atau live streaming horor ya. Jadi kalau di dalam dunia teknologi teman-teman, mereka ini disebut sebagai bagian dari streamer ya. Karena memang doyan melakukan streaming gitu. Nah, namanya streaming. Jadi pada saat kalian live ada kendala apa yang paling utama? Waktu. Waktu sih kalau. Waktu ya. Iya. Waktu. Kadang ada yang sibuk bekerja, Kebanyakan. ada yang sibuk masih sholat atau ngadiri majelis. Gitu. Ya. Kadang kita kalau main itu pada saat di lokasi misalnya ada yang datang 3 orang, ya 3 orang itu aja yang main. 3 orang itu. Ya, 2 tim, 1 yang explore. Jadi banyakan ya, mohon maaf, mungkin banyakan kan masih karena jam kerja, jam terbang orang tuh
masih banyak yang tinggi ya kan Bang. Jadi untuk waktu itu yang sering terkendala tuh pada saat maulid tuh kan sudah kita tentukan tempat, sudah tentukan di mana posisi kita ngumpul ya kan. Kadang yang cuma yang datang tuh 2-3 orang. Nah itu. Oke, ditahan dulu teman-teman. Semakin seru ya, alam mistis ya, bau amisnya semakin terasa, horornya. Ya, itu terserah kalian percaya atau tidak, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke. Kembali lagi teman-teman, kita di alam mistis, amis ya. Jadi semakin seru nih, kita coba menggali lagi apa aja sih yang pernah mereka lakukan, mereka temukan, khususnya teman-teman di alam rahasia dunia pada saat melakukan konten-konten horor. Dan seperti apa sebenarnya ketika mereka melakukan konten horor itu. Jadi pasti akan berbeda-beda nih tiap-tiap personalnya. Oke, kalau kita coba tanyakan ke Bang Angga nih ya. Panggilannya host Angga ya. Host Angga. Apa yang paling berkesan ketika lagi hosting? Yang paling berkesan sih kebersamaan pas lagi hosting ya. Melihat kawan-kawan tuh kebersamaannya sangat enak dipandang mata ya kan. Nah pas lagi hosting sendirian itu yang paling berkesan itu banyak kan kita merasakan sensasi yang belum pernah kita rasakan Gitu. ya. Sensasi apa yang belum pernah dirasakan? Jadi ketika kita mendengar suara atau bisikan dari makhluk yang tak kasat mata ya kan, itu ada getaran di badan kita tuh dengan sendirinya dia bergetar. Seperti tangan, kaki ataupun jantung tuh terpacu dengan cepat. Pada saat lagi nge-host. Iya. Ada enggak hal yang paling menyedihkan kalau saat lagi nge-host? Kalau hal yang menyedihkan sih belum ada sih Bang. Iya belum ada. Tapi kalau hal yang paling konyol-konyol banyak. Banyak. Iya. Karena kan di ARD ini kan kebanyakan kalau orang ngelihat video-video kami ini kan video-video orang-orang gila gitu. Gitu. Orang-orang gila yang masuk ke dunia horor gitu. Orang gila ya masuk ke dunia horor. Masuk ke dunia horor. Ya, saya enggak pungkir ya lah. Karena memang sudah dibilang orang memang sudah kenyataan karena kelihatan. Karena pada saat live itu padahal enggak ada apa-apa, itu teriaknya nauzubillahi min dzalik gitu. Sampai orang ngelihat geleng pala, ini orang normal atau gila? Gitu. Nah, pertanyaan orang kan, ini normalkah gila dia nih ya? Karena dia teriak di kuburan pada saat itu lagi sepi-sepi. Sudah ditanyakan sama diri sendiri, saya ini gila apa enggak? itu Bang, belum ditanyakan tuh Bang. Kenapa nggak ditanyakan? Karena misteri ya. ya masih jadi misteri bagi saya. Karena Coba bertanya, kok saya suka ini? kalau suka sih saya suka horor ini dari pengobatan Bang. Pengobatan. Iya. Berarti punya basic pengobatan. Alhamdulillah karena belajar dari orang tua Bang. Belajar dari orang tua. Kalau keluarga terima nggak dengan kondisi host Angga bermain di dunia horor? Saudara-saudara sebenarnya ada orang mendukung karena apa? Disinilah sebenarnya bilangnya tempatmu. Begitu. Nah karena saya ini kan daripada dibilang nggak tahu arah, nggak tahu tujuan ya kan. Walaupun saya sudah kerja tapi nggak tahu tujuan. Nah karena ada orang tuh sering ngeliat saya ngobati orang ya kan. Ngobati bukan saya sih. Saya cuma meminta kepada Allah ya kan. Ya inilah ya, manusia ngobatin, Allah yang menyembuhkan. Iya. Betul, itu betul Bang. Karena keyakinan saya itu. Saya cuma berkeyakinan tinggi, saya berdoa ya Allah sembuhkanlah orang ini, ya kan? Orang yang terkena santet ini. Nah, saya kasih minum dia. Alhamdulillah mungkin Allah mengabulkan apa yang saya bacakan, apa yang saya yakini. Orang itu alhamdulillah baik. Gitu. Iya.
Jadi sudah untuk pengobatan juga berjalan. Kalau pengobatan kita berjalan kasih gratis. Kasih gratis. Iya. Padahal bensin, motor pakai bensin. Ya, karena kita cari amal, Bang. Cari amal. Iya. Amal kan ada di Tarkan Timur. Itu untuk mandian, Bang. Beda. Jadi teman-teman, host Angga ini, Elang Herlangga ini adalah salah satu personil pemadam kebakaran Kota Tarakan ya. Ya. Jadi juga beliau ini setiap harinya bertugas di kantor pemadam kebakaran, dan memang kalau mental set and rescue-nya ini masih berjalan. Jadi kalau sudah ketemu ilmu sosial itu hal yang wajar, tuh nah. Ya, itu resikonya. Jadi kalau nanti ada ada kebakaran, nanti cari aja di situ ada host Angga. Itu. Pokoknya cari yang paling ganteng. Ya. Paling ganteng, paling gendut Ya, juga. paling gendut, mukanya kayak nisan kuburan. Itu. Jadi memang kita nggak mau membawa kisah ini terlalu horor ya teman-teman ya, karena memang ceritanya sudah horor. Horor ujung-ujungnya nanti apa? Yang nonton juga nggak sanggup karena terbawa dengan cerita yang betul-betul ngeri ya. Nah, kalau tadi sempat kita pada saat break itu ada kisah katanya. Kisah pocong terbang. Tadi ada kuyang. Nah, kuyang ya memang sempat juga dihebohkan di Tarakan, Kalimantan Utara ini tentang adanya penampakan kuyang. Tapi itu sudah dikisahkan tadi, dan ini ternyata ada ungkapan kisah yang lancar terjadi pada saat live pocongnya terbang. Gimana ceritanya pocong terbang itu teman-teman? Nah, oke. Bisa nggak diceritain siapa yang tadi cerita pocong Mas Muhammad terbang? Fajri. Mas Fajri, kira-kira gimana tuh? Ya, seperti yang saya katakan tadi kan Bang kan, saya ini tidak pernah melihat itu namanya makhluk begitu kan, walaupun dalam keadaan live. Tapi itu kebetulan kamera itu menangkap ada sesosok atau kecepatan kayak gitu, asap kayak gitu kan Bang kan. Tapi pas begitu diperlambat itu kamera dengan host Elang, ternyata dapat sosok. Itu bentuk sosoknya itu pocong, tapi dalam keadaan terbang. Itu ada di YouTube. Kebetulan kami buat di YouTube. Itu asli. Di YouTube, channel YouTube-nya Alam Rahasia Dunia ya. ARD Tarakan. ARD Tarakan ya. Oke. Bukan Abdul. Bukan apa. Oke, itu dekat ya. Oke, terus Jadi kayak gini kah bentuknya pocong? Saya antara percaya dan percaya kan, makanya saya kemarin tuh host Angga ngajak live ke saya ini paling penakut orangnya. Tapi demi untuk memacu adrenalin saya nih supaya agar berani tempat-tempat gelap, cobalah dulu. Nah, Coba. Iya, yang live pertama tuh kan sempat saya ini gemetar kaki ini sampai pingsan, mau pingsan karena mendengar suara tuh kan aneh-aneh tuh. Iya. Ya, nah habis itu Suaranya kayak apa? suara lemparan, baru Terus suara suara kuntilanak kan tuh. Oh, aku bilang itu asli, itu kayak langsung kalau mau siup orang tuh ini yang pertama kali. Kayak apa nih? Lutut langsung lemas. Iya. Itu bos yang ngerasakan. Lutut tuh langsung lemas. Langsung kepala tuh kayak kunang-kunang, kayak mau hilang sudah, mau gelap kayak gitu Bang bentuknya. Nah, itu bos saya rasakan itu mau siup. Nah, pas kebetulan itu live-nya di IDEK, saya dapat penampakan itu. Cuma saya nggak melihat di secara wilayah mata. mana itu? IDEK. IDEK. IDEK sini, ya. Ya, berarti dekat Islami kita. Ya, di belakang Islamik sini. Oh, di belakang Islami. Iya, Bang. Yang di gedung itu. Ya, gedung kosong tuh. Tapi memang ada suara sebelum kayak gitu suaranya. Bentar saya bilang dengar suara, ada suara. Pas saya nggak sengaja itu kamera ke suatu pohon, nah itu ada sosok tuh Bang ya, langsung kayak gitu. Kebetulan langsung untung Osangga itu melihat. Langsung diperlambat. Oh, ternyata sosoknya pocong. Sosoknya Asli pocong. pocong. Iya, terbang. Langsung dia. Dia memang kecepatan kalau dia secara normal nggak kelihatan. Tapi kita perlambat sedikit, agak kelihatan Di sedikit. slow motion. Ya, di slow motion, tambah lagi slow motion, baru kelihatan sosoknya.
yang pocong terbang dia. Pocong. Iya. Terbang. Dia pertama lurus begini, baru dia miring terbang begini. Oh gitu. Ya. Itu saya baru melihat, oh ini asli ini seperti ini di kamera. Ya. Saya tidak percaya juga hal seperti itu kan. Tapi baru saya percaya, oh ini kayak gini bentuknya. Ya, jadi kita tergantung ini ya teman-teman ya, percaya atau tidak. Iya. Ya kan, percaya atau tidak. Tapi memang biasanya sih ya kalau kita nih pelaku-pelaku kreatif hiburan horor menemukan hal yang di luar dugaan seperti itu, ya kita gimana ya? Ya kembali lagi keyakinan masing-masing bahwa kita meyakini itu sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itulah yang bagaimana cara Allah memperlihatkan kekuasaan kebesarannya. Bahwa kita ini manusia ini apa sih? Ya kan? Masih banyak ciptaan-ciptaan Allah yang belum kita ketahui. Walaupun memang ada batasan-batasan yang kita tidak bisa masuki. Ya. Nah, ini kalau seperti Bang ini waktu itu ikut juga. Yang gimana Bang? Yang sempat ngelihat Masih Itu masih bertiga. masih bertiga. dengan os gila. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau Mas apa Bang Sawal. Oh, Bang Sawal sendiri biasa nge-host. Malah host sering main pertama main. Pasti Host utama. kebagian pertama. Host utama memang request dari penonton pasti selalu request Sawal duluan. Oh gitu. Iya. Oh berarti Bang Sawal ini udah punya penonton sendiri ya. Iya. Fans. Udah punya fans sendiri. Iya. Jadi kalau lagi nge-host itu apa sih sebenarnya yang dirasa? Ya, kalau macam aura-aura kayak mistis itu sudah pasti ya, kayak suara apa itu kayak bayangan melintas itu sudah pasti kita lihat. Cuma ya kadang kayak di kamera itu kurang nampak dia. Jadi kalau uji adrenalin dong memang deg-degan. Cuma karena demi menghibur penonton, karena request dari mereka suruh saya main, ya saya beranikan diri buat main. Apalagi kalau saya bawaannya main kan, istilahnya banyak konyolnya, bercandanya. Seperti saya mendengar suara, saya tidak baca macam ayat-ayat apa, pasti saya baca doa makan atau doa buka puasa. Nah di situ jadi penonton terhibur. Sampai ada yang bilang, ini hostnya jangan diganti ya, kalau bisa ini terus, dibilang request dari mereka. Sampai di tag temannya, ini hostnya seru. Ya terkadang gini, kan memang penonton itu punya selera horor itu bermacam-macam ya. Iya. Ada yang minta dibarengin dengan humor, ada yang memang minta dibarengin dengan seram gitu kan, ada yang minta dibarengin dengan narasi-narasi khusus yang seperti mungkin ya, yang seperti narasi-narasi perasaan, ungkapan perasaannya. Ya itu juga biasa kita temukan di konten-konten lain. Cuma ada nggak spesifikasinya channel Alam Rahasia Dunia ini yang tidak bisa disamakan dengan konten lain? Jadi itu tadi Bang, dalam keadaan horor kami bercanda. Benar teman-teman, ini konten gila. Waktu main jelangku itu ya, tidak pernah main lagi. Yang saya main dia. Ya, Orang kerasukan kami candai. ini sudah terjadi insiden, masih dicandain. Ini saya sendiri ngalamin ya. Itu bisa cari videonya di fanpage-nya Alam Rahasia Dunia, ya kan. Kemudian di channel YouTube-nya juga. Ya saya sempat mikir ini konten horor apa konten orang gila gitu kan. Tapi ternyata memang konsep humor mereka itu jauh lebih terasa daripada horornya. Karena kalau horor itu nggak perlu dirasain lagi, memang suasananya sudah horor. Ya, sudah untuk melawan rasa takut aja sih melawan sebenarnya. rasa Kalau takut, ya, ya. kita melawak apa, itu untuk melawan rasa takut kita aja. Padahal takut Padahal juga. takut juga. Takut juga. Ya, kebanyakan kan kalau habis selesai kita penutupan itu kan, kita pasti remuk kebersamaan, evaluasi kan. Jadi saya pasti bertanya kepada orang ya kan, kenapa kau sampai lancar pembicaraanmu di situ, itu supaya menghilangkan bisikan-bisikan dari yang lain ya kan. Takutnya kita fokus dengan bisikan itu nah. Jadi kosong pikiran. Jadi saking takut kenok atau takut dorang tuh sampai bikin yang kayak gitu. Ya, kenok itu teman-teman
kerasukan ya, kerasukan atau terkena interaksi yang tidak terlihat oleh mata manusia ya, tapi memang biasa juga terlihat dengan orang yang memiliki kelebihan khusus ya. Nah, kita coba menggali apa sih sebenarnya yang mereka harapkan dari ARD, kemudian apakah mereka hanya sekedar live streaming horor aja. Nah, kulik-kulik tadi ini katanya bisa pengobatan. Nah, mungkin teman-teman nanti ikutin terus ceritanya ya di Alam Mistis, tentang kisahnya alam rahasia dunia. Nah, ini Bang Angga, selain tadi ARD ini arahnya ke hiburan horor, ini arahnya kemana? Ya arahnya sih lebih pengobatan juga sih. Pengobatan. Iya. Karena ada pengalaman pengobatan yang saya pernah sampai gagal, sampai membawa merenggut nyawa. Nah itu makanya saya tuh dalam hati saya tuh saya akan berpegang teguh bahwa kalau ada orang yang terkena santet ataupun terkena gangguan dari jin, saya akan menolong semampunya. Iya, gitu. Ya, karena itulah kisah yang pahit saya tuh, itu saudara saya sendiri, itu saudara angkat sih sebenarnya. Saya ngobati dia ya kan, waktu dia terkena santet ya nggak perlu kita kasih tahu siapa orangnya ya kan, walaupun saya sudah tahu orangnya, siapa orangnya kita nggak perlu kasih tahu. Saudara saya tuh sendiri sampai muntah, darahnya tuh muntah hitam. Iya, muntah hitam. Itu muntah hitam. Saya juga waktu itu sambil ngobat dia, saya muntah sampai setengah ember. Itu yang nyaksikan bukan cuma 1-2 orang, tapi yang nyaksikan tuh satu rumah, di rumahnya almarhum. Nah saya ngobat itu, begitu saya mengeluarkan muntah darahnya hitam, saya ikut muntah darah juga. Kalau saya bisa rasakan mungkin dekat dengan almarhum. Ya, Sedekat apa? saya kalau dianggap kami sudah kayak angkat dengan saudara kandung sih. Iya. Angkat saudara kandung. Nah itu kami tuh dari bujang tuh selalu bersama dengan almarhum. Jadi itu yang bikin saya terpukul tuh, saya ngobati orang berhasil, tapi begitu dia yang terkena, saya ngobati sampai sekarang tuh itu yang membuat saya terbayang-bayang, tidak berhasil, sampai almarhum tuh mengembuskan napas. Nah sempat juga kakak saya Hosrio, dia sempat membacakan surat Al-Waqiah. Nah itu saya tuh di rumahnya tuh 1 bulan tidak pernah pulang untuk ngobati. Nah sebelum ngobati dia juga saya pernah punya pengalaman itu ngobati orang di kampung satu ya kan. Dia sebelum saya obati itu dia selalu kalau mendengar azan tuh telinganya tuh seperti mau ditusuk, kayak ditusuk benda panas gitu. Nah itu ada 3 yang ngobati ya kan, termasuk saya ya kan. Cuma yang 2 ini tidak tahu dari mana. Nah pertama ada orang ngobati, saya mundur dulu karena kan di situ kita bukan pamer ilmu ya kan, tapi kan kita niatnya mau menolong orang. Nah begitu begitu dia ngobati orang tuh tetap nggak ada efeknya bilangnya. Begitu yang satunya lagi orang tuh nggak ada efeknya. Jadi begitu saya permisi dulu ya kan, saya cuma ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru saya berselawat, baru adalah bacaan yang saya memang yakini ya kan. Nah setelah bacaan saya sentuh jari ini kakinya, jempol kakinya, dia langsung berteriak. Nah setelah itu baru saya mandikan, alhamdulillah sampai dia habis umur dia tidak ada dapat gangguan. Itu perkataan keluarganya sih. Nah tapi habis pulang dari itu saya itu pergi ke tempat namanya rumah Pak Ahmad. Nah, itu ada juga kakak saya sendiri nyaksikan waktu kami makan tuh ngambilnya tuh di Megjijer ya. Satu meja. Satu Megjijer tuh Megjijernya tuh masih panas.
Iya. Panas. Pertama kan karena saya yang paling adik, ya kan, saya paling terakhir lah. Nah, pertama Pak Rahmat ngambil, habis itu kakak saya Osrio ngambil, baru saya. Ini sama-sama di Mekjijer kan, Bang. Nah, ngambilnya di Mekjijer. Begitu kami ambil, begitu Osrio makan dengan Pak Rahmat makan, nasinya enggak apa-apa. Tapi begitu saya 2 kali suap, nasi yang panas itu keluar ulat. Gitu. Iya, Banyak ulat. banyak keluar ulat. Keluar ulat begitu saya buka. Kayak apa? Belatung. Belatung. Iya. Begitu saya buka. Belatung itu keluar. Iya, begitu saya buka nasi di panas itu, batu tuh bertumbuk setengah piring. Kalau nasi yang mana? Berdua. Kalau satu Mekjijer aja tuh. Iya. Oh gitu. Kan karena kalau kita bilang keluar ulat, ya kan, kalau memang ini nasinya panas yang saya pegang, ya kan. Habis itu lauknya cuma makan tempe tahu dengan sambal. Dimana kita berpikir ada belatung di situ. Iya. Karena di Mekjijer itu waktu diperiksa nggak ada belatung. Tapi belatungnya tuh cuma di piring saya. Saya ngambil ngukut kan, kalau bahasa Banjar itu kan ngukut, ya kan, ngukut. Nah, ngukut tuh begitu saya makan, habis baca ya berdoa makan, ya kan, 2 kali suap. Nggak lama belatung tuh muncul di nasi. Ada berapa? Wih, banyak, Bang. Itu yang nyaksikan kakak saya sendiri. Sama Pak Rahmat berdua kan. Terus apa yang kalian lakukan? Perut saya itu kayak dibakar, saya rasa. Perut saya ini kayak dibakar, kayak kena api, ya kan, tapi dikacak-kacak. Tapi sebelum itu terjadi, kakak saya ngelihat ada benda putih memang lewat di belakang saya. Melintas. Oh gitu. Iya. Seperti ada bayangan Sekilas kayak gitu aja Bang. Sekilas, ya. Sekilas kayak gitu. Sekilas. Itu terjadinya siang atau malam? Mana? Itu malam hari. Malam. Habis ngobati kan, Iya, habis. Oh, pada saat selesai pengobatan selesai pengobatan. itu mau makan yang muncul belatung. Belatung. Kalau kita ini sudah tidak jadi makan gitu, bisa libur makan seminggu tuh ya. Iya, Bang. Itu pengalaman yang saya dikena orang, ya kan. Tapi alhamdulillah Pak Rahmat juga adalah pandai-pandai juga untuk mengobati orang, ya kan. Jadi dia membantu juga kan. Alhamdulillah pada malam itu juga perut saya aman. Aman. Iya. Ya itu tergantung lagi dari niat kita, ya, dari niat kita bahwa apapun yang kita lakukan, teman-teman, ya kita tetap berusaha berdoa, semua itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Nah ini di set terakhir ini, Bang Angga, apa nih yang diharapkan dari teman-teman penonton untuk alam rahasia dunia ini? Ya, kalau pengharapan kami sih cuma ini saja ya. Satu, para teman-teman yang menonton ataupun siapa saja ya, banyakan mendekat diri kepada Allah, ya kan. Kita tidak tahu kan namanya sifat manusia, ya kan. Kalau kita mau berlindung, janganlah berlindung kepada setan, tapi berlindunglah kepada Allah. Jangan pernah sombong lah kan. Ya. Ya jangan pernah sombong ya. Kalau di kampung orang terutama. Iya. Betul. Ya kalau dari abang sendiri apa nih kira-kira? Ya itu aja Bang. Ya mendekatkan diri kepada Allah dan jangan pernah sombong atau congkak dalam di kampung orang ya, di perantauan kayak gitu. Ataupun di kampung sendiri. Ya takutnya nanti kejadian seperti itu banyak orang dikena, kan di Kalimantan Bang. Iya. Tidak dengan tempat-tempat lain. Ya, Semua semua tempat punya ya. Iya. Oh dari Bang kira-kira apa? Kalau saya sih kan karena lagi bahas tentang mistis, ya kalau kita harus banyak-banyak berdoa dan jangan pernah takut untuk melawan rasa takut itu. Usahakan kita harus berani dengan yang dinamakan jin atau setan itu, teman-teman. Karena itu semua ciptaan dari Allah. Kita ini lebih sempurna daripada makhluk itu. Jadi kita harus lebih berani melawan rasa takut untuk melawan makhluk itu, teman-teman. Itu sih. Oke, jadi ini teman-teman mau tahu lebih dalam tentang alam rahasia dunia, bisa nanti dikunjungi di fanpage-nya Alam Rahasia Dunia ya. Kemudian diklik mengikuti dan lonceng notifikasinya diklik juga.
Kalau di YouTube apa sama namanya? ARD Tarakan. Di YouTube namanya ARD Tarakan. Singkatan dari Alam Rahasia Dunia Tarakan gitu ya. ARD Tarakan, silahkan dikunjungi, kemudian ditonton videonya ya untuk mengenal lebih dekat tentang ARD, dan jangan lupa di subscribe ya channel YouTube-nya, biar nanti teman-teman konten kreator ini juga makin bisa berkembang ya. Oke. Jadi apa yang kita bahas malam hari ini tentang dunia mistis, kemudian juga kisaran tentang alam rahasia dunia ini, membuat konten kreator horor ini bukanlah sebuah patokan teman-teman ya, tapi ini adalah kisah yang kita sampaikan bahwa ada dunia selain dunia kita, ada mereka selain kita ya. Ada yang mengatakan mereka nggak perlu dicari, kita tidak mencari mereka, tapi bagaimana kita ini kepingin bersilaturahmi ya kan, mengenal bahwa memang betapa luas kebesaran Allah SWT. Tapi itu tergantung dari keyakinan kita masing-masing, tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan. Dan jangan lupa ditonton lagi selanjutnya nanti untuk konten-kontennya Alam Mistis ini, Amis. Kita akan ketemu lagi di konten yang berbeda, tapi dengan channel yang sama di PS TV. Jangan lupa di subscribe PS TV ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.